Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala kulli niyatin shalilah wa ala man salafna shalihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntaqun. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita dengan ayat tadi kita ambil yaitu menjadi orang yang saleh. Tentunya orang saleh ini sangat berperan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam masyarakat kita. Karena dengan orang-orang yang saleh inilah maka akan terbebas daripada bala, musibah, bencana ataupun apapun yang datang yang mungkin yang tidak disukai oleh manusia. Maka orang-orang yang saleh sangat berperan, sehingga ketika ada suatu permasalahan biasanya orang saleh yang diminta. Sebagaimana ketika umatnya Nabi Musa mendapatkan masalah, siapa yang disuruh berdoa? Ya, Nabi Musa. Dan saat itu yang paling saleh adalah Nabi Musa. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhan. Maka orang saleh ini adalah senantiasa berperan di dalam kehidupan kita, sehingga untuk menjadi orang-orang yang saleh, maka tentu yang pertama kita harus meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat tadi disebutkan oleh Allah, yaitu dengan lafaz fahal antum muntahun. Nanti kita di dalam Al-Quran ini ada kata-kata hal, apakah ini sebetulnya tersebut 93 kali di dalam Al-Quran. Namun di sini yang saya sebutkan ini ada fahal antum muntahun, maka apakah kalian sanggup muntahun alias meninggalkan atau menjauhi kemungkaran, menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Ada lagi nanti fahal antum muslimun,
Apakah kalian mau sanggup menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, fahal antum syakirun. Maka apakah kalian sanggup atau mau menjadi orang-orang yang bersyukur? Ternyata untuk menjadi orang yang soleh harus tiga hal tadi harus kita kerjakan. Menjadi orang yang meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan dosa, dan juga harus menjadi orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus menjadi orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah untuk menjadi orang yang soleh ataupun soleh. Maka ayat tadi yang saya baca adalah surah Al-Maidah ayat 91. Namun ayat ini berkaitan dengan 90-nya, yang ada lafaz fa'al antum muntahun, yaitu ayat yang ke-91. Dimulai ayat yang 90-nya, Allah panggil orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa anis wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dimulai dengan panggilan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini Allah akan sampaikan pesan. Maka Allah panggil terhadap orang-orang yang beriman, maka kita yang mengaku beriman tentunya kita harus perhatikan ada panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita menginginkan menjadi orang-orang yang beruntung, ketika ada panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu, perhatikan itu. Kalau nggak di situ ada perintah, pasti ada larangan. Ya. Dan perintah larangan itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita manusia. Jadi bukan untuk Allah, bukan. Kalau Allah memerintahkan itu bukan untuk Allah, untuk manusia. Allah itu maha sempurna. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta untuk sholat, maka sholat kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan. Maka semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala manfaatnya untuk manusia. Kalau Allah melarang juga manfaatnya untuk manusia. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir. Ini yang harus senantiasa kita jauhi. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Ini ayat ini turun yang ketiga, karena khamr itu ketika Allah larang bukan langsung Allah mengharamkan, enggak. Allah jelaskan terlebih dahulu. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 219. Orang bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ada orang yang bertanya kepada aku, wahai Muhammad, tentang khamr. Khamr itu adalah dosa besar. Sedikit sekali manfaatnya untuk manusia. Ada manfaatnya sedikit tadi, dosanya yang lebih besar. Setelah itu turun lagi ayat, setelah Al-Baqarah 219 turun lagi ayat surat An-Nisa, ya surat An-Nisa ayat 43 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma la
beriman, jangan kalian dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Karena kalau mabuk berarti apa? Nah, kita tidak paham yang kita baca. Kita nggak mabuk aja kadang sholat muter. Kuliah al-kafiruna a'budu wa la a'budu wa la ana a'budu ma bantu wa la ana a'budu ma a'budu wa la ana a'budu ma bantu wa la ana a'budu muter aja. Apalagi mabuk. Jadi pertama Allah jelaskan manfaatnya sama madharatnya, banyak madharatnya. Lalu Allah jelaskan kembali, apabila kalian itu dalam keadaan mabuk jangan dekat-dekat yaitu sholat. Ini belum dilarang juga, larangannya dengan dekat-dekat sholat. Jadi seumpama sholat zuhur itu seumpama jam 12, mabuknya jam 7. Memang dulu mabuk itu belum dilarang. Biasa orang minum minuman keras mabuk, biasa orang jahiliyah itu. Maka larangannya bertahap, nggak langsung, tidak bertahap. Maka seumpama sholat zuhur itu jam 12, nah orang mabuknya semua jam 7, jam 8 boleh. Karena apa? Belum dekat dengan sholat. Itu. Namun setelah itu Allah larang kembali yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, dari surat Al-Maidah di ayat 91. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sebetulnya yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menurut para mufassir sebetulnya hanya dua kata tadi, khamr sama judi. Tapi kenapa digabungkan dengan menyembelih hewan untuk berhala dan mengadu nasib dengan anak panah, dengan kemusyrikan? Disejajarkan di sini karena apa? Dosanya orang yang mabuk, orang yang judi itu sama dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disamakan tadi sebenarnya bahasanya yang dua tadi, khamr sama judi. Karena apa? Bahasan kemusyrikan sudah dibahas sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu artinya apa? Khamr artinya menutupi. Maka ada pakaian yang khusus untuk menutupi wajah, biasanya disebut apa? Khimar kan? Nah, itu menutupi wajah. Untuk bagi wanita ibu-ibu namanya al-khimar. Namanya khamr artinya menutupi. Makanya orang yang meminum minuman keras, minum khamr, berarti apa? Dia telah menutupi akalnya. Maka dalam Islam dilarang menutupi akal. Karena apa? Manusia itu istimewanya, kelebihannya karena apa? Terletak pada akalnya. Maka akal nggak boleh dirusak akalnya. Orang kalau sudah mabuk, kalau sudah mabuk apa? Pulang ke rumah aja itu dibukain oleh istri, kadang-kadang apa? Masih nanya juga, kamu ini siapa? Istrinya sendiri tanya, kamu ini siapa? Itu kan, ya Allah. Dia orang-orang yang mabuk itu, tahu nggak dia jalan pulang? Nggak tahu juga. Kalau sudah mabuk pulang pasti diantar dia. Alhamdulillah. Saya pernah lihat ada orang mabuk itu, ya Allah. Ada pos kampleng dia tidur di selokan. Tidur bisa di situ. Mabuk itu maksudnya, ya Allah. Tidur di selokan itu nggak terasa. Nah, itulah orang yang mabuk luar biasa. Maka dari itu kita dilarang merusak akal ini dengan innamal khamru. Harus mengajari kita ingin menjadi orang yang bagus. Fahla antum muntahun, maka kita sanggup
harus rela, harus mau tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu harus kita tinggalkan. Innamal khamr. Ayat tadi ujungnya tadi unik juga. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berarti kalau kita disebutkan maka jauhilah, kira-kira kalau ada minum-minuman keras itu kita lihat tuh boleh ya? Jauhilah. Sebetulnya apa? Lihat pun nggak boleh kalau bisa. Karena apa? Maka jauhilah, maka jauhilah. Beda kalau tinggalkanlah, yang penting kita nggak melakukan selesai. Tapi kalau jauhilah, jadi kalau bisa Pak, lihat aja janganlah. Apalagi kumpul dengan orang yang mabuk, jangan juga. Jadi, karena Allah firmankan fajtanibu, jauhilah. Kalau kita menjauhi berarti nggak kelihatan itu minuman mabuk itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang misalnya mengkoleksi itu tempatnya minum-minuman keras juga saya pernah lihat itu. Jadi minuman keras itu kan tempatnya bagus-bagus, dia koleksi minuman. Ini Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah fajtanibu, kalau bisa mah lihat juga jangan. Kayak contoh ini, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Ya berarti apa? Jauh ya. Jauh ya. Dekat-dekat saja enggak boleh, sama kan? Fajtanibu, jauhilah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya amatlah murka terhadap orang yang membuat minuman keras, membawa minuman keras, menjual minuman keras atau khamar, dan termasuk meminum khamar. Makanya fajtanibu, semua jualan janganlah, kalau bisa jangan jualan minuman keras. Saya nggak minum, sama jual saja. Ini karena kita katakan fajtanibu tadi, jauhilah. Berarti apa? Jual yang jangan juga. Allah jelaskan al-khamr. Jadi khamr harus senantiasa dijauhi. Innamal khamru wal maisiru. Maisir asal kata yusur, artinya apa? Mudah kan? Maisir mudah, judi. Maka orang yang berjudi itu dapat mendapatkan uang dengan mudah. Uang yang dikumpulkan puluhan tahun buat judi, yang menang dengan mudah, kalah pun juga kalah dengan mudah juga tadi. Hanya duduk-duduk menang, hanya duduk uang yang puluhan tahun dia kumpulkan habis. Sehingga biasanya Pak, orang yang berjudi apabila dia kalah pasti akan memunculkan kebencian dan permusuhan. Saya sudah puluhan tahun ini mengumpulkan uang, saya pakai judi kalah. Pasti dia punya rencana bagaimana caranya biar uang yang puluhan tahun yang kumpulkan kembali lagi. Maka biasanya Pak, ada rencana untuk berbuat jahat. Biasanya seperti itu terhadap orang yang menang. Orang yang judi kan biasanya seperti itu ya. Yang kalah itu maunya Pak terus saja, karena kalah, merasa kalah. Justru apa? Kalau kalah malah pengennya teruskan judinya. Kadang-kadang bukan hartanya sendiri yang dipakai, harta untuk anaknya, untuk istrinya, untuk bayar sekolah, dipakai juga. Nanti habis apa? Utang untuk judi ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang al-khamr, termasuk juga al-maisir. Khamr dilarang oleh Allah, maisir judi dilarang oleh Allah. Jadi bahasanya sebetulnya cuma dua ini.
Namun Allah teruskan wal ansabu wal azlamu, dan orang yang menyembelih binatang untuk berhala, wal azlamu, dan juga mengadu nasib dengan anak panah. Jadi suka dulu orang jahiliyah itu kalau melakukan sesuatu mereka ambil anak panah tadi, anak panah tadi ditulisin, ditulisin anak panahnya ini berbuat tidak berbuat. Nanti ambil 3 anak panah, berbuat tidak berbuat, terus yang 1 kosong. Bisa umpama ya, pergi tidak pergi kosong. Oke, musafir atau tidak musafir kosong semuanya. Taruh itu di Ka'bah. Lalu dia ngambilnya itu dia nggak lihat. Kalau diambil, pas diambil tadi ternyata apa? Kosong, nggak ada tulisannya tadi. Berarti apa? Dia yang ambil lagi yang kedua. Diambil berbuat berarti apa? Dia harus melakukan. Maka ini adalah kemusyrikan. Ya, kemusyrikan. Itu namanya al-azlam. Jadi yang mengambil nasib seperti itu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, nikah apa tidak nikah, itu ambillah sesuatu tadi anak panah dalam tulis seperti itu. Taruh di gambar, mesti dia ambil. Nikah, tidak nikah, lagi ambil tidak nikah, ya udah tidak nikah. Maka ini adalah perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik. Al-qamru wal maisiru wal amsalu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Rijsun itu apa artinya? Keji. Itu adalah suatu perbuatan yang kotor. Perbuatan kotor, perbuatannya setan. Kenapa kok dikaitkan dengan setan? Ini kan manusia yang minum, manusia yang judi juga manusia. Tapi disebutkan rijsum min amalis syaitan. Allah sebutkan ini adalah perbuatan setan. Sebetulnya apa? Ketika seseorang itu mabuk, melihat minum-minuman keras, melihat judi, yang membuat orang tadi tertarik itu adalah syaitan. Syaitan itulah yang menghiasi tadi. Oh, ini sesuatu yang menguntungkan ini, sesuatu yang mengenakkan ini. Maka apa? Dilihat sesuatu itu indah. Biar cepat kaya ikut judi. Itu setan, itu setan. Jadi yang menghiasi perbuatan buruk itu adalah syaitan. Kita melihatnya baik, sebetulnya itu sesuatu perbuatan rijsun min amalis syaitan. Perbuatan yang kotor, perbuatan yang buruk. Maka Allah teruskan fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah la'allakum, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pasti kalau kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu teruskan ayatnya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi bahwasanya sesungguhnya setan itu menghendaki kalau kita itu mabuk, minum minuman keras, apa yang terjadi? Bainakumul adawata wal baghdha, yang akan menimbulkan permusuhan, dua, kebencian. Jadi kalau orang sudah mabuk, judi biasanya ada wada wal baghdha, adanya nanti rasa permusuhan, kebencian. Muncul dari mana? Dari perbuatan kemungkaran, berjudi atau mabuk. Maka fil khamri wal maisir, fil khamri wal maisir. Jadi di dalam perbuatan mabuk dan judi tadi yang menimbulkan apa? Jadi permusuhan, jadi saling benci membenci. Bahkan orang-orang yang berjudi, yang mabuk, menghalang-halangi wasatun an dzikrillah, untuk mengingat Allah. Orang yang mabuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa an shalah
dan juga sholat. Makanya biasanya orang yang senang mabuk, senang puji, berbuat kemaksiatan ya orang yang gak rajin sholat. Kalau orang yang rajin sholat, insya Allah jauh dari perbuatan. Kayak model seperti kita, insya Allah yang gak ada lagi. Maka di ujung ayat disebutkan oleh Allah, fahal antum muntahun. Maka apakah kalian sanggup mau meninggalkan tadi kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa? Kalau kita menginginkan menjadi orang yang baik, tentu kita harus tinggalkan. Harus tinggalkan. Orang-orang yang menginginkan menjadi orang soleh pasti segala larangan oleh Allah mati ya dia tinggalkan. Sekali-kali tak mau dia mendurunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atini fima amantuk wala taksihi fima nasatuk. Atini aku taati perintah-perintahmu ya Allah. Sekali-kali tidak pernah mendurhakai perintah atau nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang beriman. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dan tentunya larangan Allah tidak hanya khamar saja, tidak hanya judi saja, ada juga yang lainnya. Kalau tadi yang kita makan, kita minum, ada juga termasuk perbuatan-perbuatan yang juga kita harus perhatikan. Oh, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya tentunya manfaatnya buat kita. Banyak ayat-ayat yang pakai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau keraskan suaramu ketika kalian berada di hadapan Rasulullah SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dari surat Al-Hujurat yang kedua. Jadi kalau ada sahabat ngomong di dekat Rasulullah, nggak boleh ngomongnya lebih keras daripada omongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran? Ya dulu sahabat berhadapan dengan Rasulullah. Sekarang ketika kita ada orang membaca Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Hadis, maka kita tidak boleh suara kita melebihi orang yang telah mengaji Al-Quran dan membaca Hadis. Jadi kalau ada orang yang sedang baca Al-Quran, kita jangan sampai apa? Ngobrol di sampingnya jangan. Nah, ini namanya apa? Mengamalkan ayat tadi. Kalau zaman dulu ada Rasulullah, ketika ada Rasulullah nggak boleh kita ngomong melebihi suaranya Rasulullah. Kalau sekarang berarti apa? Ketika Al-Quran itu dibaca, maka kita tidak boleh melebihi suara kita dengan orang yang sedang membaca Al-Quran. Kalau bisa apa? Ada orang yang baca Quran ini agak pinggir lagi. Nah ya, agak pinggir kita kalau seorang ngobrol. Jangan di situ ada orang yang ngaji Al-Quran, di situ ada ngobrol juga. Nah, orang yang beriman yang disuruh oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Sama juga orang-orang yang beriman, jangan kalian senang yaitu menghina orang lain, melecehkan orang lain, mencela orang lain. Bisa jadi yang kamu cela itu lebih bagus daripada kalian yang mencela. Terus saya banyak itu nasihat surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Terus saja lagi. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Karena prasangka itu adalah dosa. Ya Allah. Sehingga kita itu dipanggil kalau kita baca Al-Quran, kita merasa dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kita yang baca Al-Quran. Nah, harus dia dipanggil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu.
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus rela, kita harus mau jauhi kalau ingin menjadi orang-orang yang saleh. Oke. Yang kedua, fahal antum muslimun. Ini juga bisa baca kita surat Al-Anbiya yang mau akhir 107, 108, 107 itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat seluruh alam. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh alam, tidak hanya untuk manusia, termasuk untuk jin juga mendapatkan rahmat dari Allah dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang kafir pun dapat rahmat juga ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sebelum Rasulullah kisah-kisah. Kalau ada umatnya itu berbuat keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, durhaka kepada Allah, Allah habiskan semuanya. Tapi ketika zaman Rasulullah nggak ada langsung Allah habiskan, tidak ada. Rahmat itu namanya. Orang kafir pun dapat rahmat juga. Jadi kalau banyak kemungkaran, kemaksiatan nggak langsung dihabiskan oleh Allah sebagaimana zaman Nabi Nuh, tidak. Namanya rahmat juga bagi orang-orang yang kafir. Bahkan ibu bapak kita sendiri tahu banyak orang-orang yang kafir itu yang tidak beriman mengkaji Al-Quran itu banyak. Bahkan ada yang menghafalkan Quran, ada juga. Tahu tafsirnya juga ada juga. Bahkan apa ya? Kamus yang dipakai anak-anak pesantren itu bukan orang Islam yang bikin, kamus muslim, kamus bahasa Arab, yang bukan orang yang muslim, bukan orang Islam. Ini kan namanya dapat rahmat juga. Dia sudah tahu Islam tapi sedikit saja tadi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat seluruh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, dan wahyu yang utama adalah wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Maka kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, jadi kita tidak boleh menyebutkan orang musyrik. Kita harus menjadi orang yang tunduk tadi. Wa fa'al antum muslimun. Apa kalian mau, kalian rela, kalian sanggup menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'al antum muslimun. Orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keimanannya, apabila ini menjadi kumpulan masyarakat suatu negeri, mereka mau beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijadikan oleh pasti berkah. Pasti berkah. Maka terusannya pada yang saya sebutkan, fa'al antum syakirun. Orang-orang yang senang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat sebelumnya, fa'al antum syakirun, ayat yang ke-berapa? 80. Surat Al-Anbiya kaitannya dengan Nabi Daud. Wa amlamna surat Al-Qusin. Jadi Nabi Daud diberikan oleh Allah, yaitu diajari oleh Allah untuk membuat baju
emergency untuk pelindung diri apabila dia perang. Namun di ujungnya disebutkan fahal antum syakirun. Maka apa kamu mau, wahai kaum, sanggup kau, rela mau untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, syakirun. Maka orang-orang yang saleh, orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk patuh, tapi kita tidak pernah mau bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan jauh daripada keberkahan. Ya, belum soleh secara sempurna. Maka ayat tadi yang saya sebutkan keberkahan itu ada termasuk di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ini menunjukkan suatu negeri. Jika kita negeri, kita kaya raya negeri. Kalau kita itu pandai untuk bersyukur nikmat Allah, seharusnya kita itu termasuk umat yang paling bahagia di Indonesia. Maka ayatnya sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqaw, mau beriman dan bertakwa. Buktinya tadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya Allah kerjakan, larangannya jauhi, dan senantiasa kalau diperintah syukur, syukurlah. Kita diberikan negeri yang kaya raya di dalamnya ini, syukurlah kepada Allah. Maka Allah janjikan la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan, berkah dari langit dan juga dari bumi, yang turun dari langit berkah hujan. Alhamdulillah, semalam hujannya lama, dari maghrib diberikan hujan buat garis, luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Jakarta apalagi di Jakarta, enaknya Jakarta walaupun kadang-kadang musim kemarau hujan itu masih ada di Jakarta. Tapi kalau kita ngomong di kampung, kalau sudah kemarau gak ada namanya hujan, gak ada. Makanya saya tuh merasa di Jakarta ya Allah, ya Allah. Jadi walaupun kemarau masih ada hujan. Kemarin malam Jumat hujan, ditambahi lagi masih hujan, Masya Allah. Bapak Ibu kalau di Arab juga itu hujan ya 12 tahun dan hujan terus. Kalau di Arab ada hujan, kita Masya Allah luar biasa. Tapi ya kembali lagi tadi, kalau kita nggak pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Bencana. Allah yang sudah janjikan, tapi di ujung ayatnya tadi, walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun juga. Apa kita itu bohong mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau beriman, nggak mau bertakwa juga. Ya Allah kasihlah itu bencana, balak dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Yaksibun, perbuatan kita. Allah janjikan. Kalau kita tetap beriman, bertakwa, Allah bukakan itu berkah. Ya kita hidup yang kita cari kan semuanya berkah. Semua berkah, berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambah baik. Hujan tambah baik, bukan malah ketika hujan ya Allah hujan akhirnya Pak, tanaman semuanya mati semuanya, akhirnya nggak berkah lagi. Ya, malah banjir, bandang dan lain sebagainya. Jadi hujannya Pak, hujan yang membawa keberkahan. Kalau memang di dalamnya orang-orang yang beriman.
berkah. Makanya berkah itu artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, atau khairus syamil, kebaikan yang sempurna. Namanya berkah, tambah baik, tambah baik. Sehingga kalau Bapak Ibu menginginkan apa, ilmu juga yang berkah juga, yang berkah. Karena ada orang yang punya ilmu banyak justru apa, nyusahin orang. Ada. Makanya ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, sehingga apa? Kita jadi orang, jadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi orang lain. Ilmunya enggak banyak, tapi apa? Manfaat. Daripada ilmunya banyak enggak ada manfaatnya, malah usahain orang. Makanya kalau kita nyari ilmu, kita mohon kepada ilmu yang ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Jadi punya ilmu apa? Tambah baik, tambah baik. Bapak Ibu, ketika kita ngaji, diamalkan, tambah kesolehan kita lagi, tambah soleh lagi. Ya. Kebaikan, namanya berkah. Jadi kalau Allah sebutkan berkahnya, baik semua buat kita. Yang turun dari langit baik, yang keluar dari bumi juga baik, berkah. Sehingga Allah memberikan ancaman tulisannya bima kanu yaksibun afa amina, tulisannya ayatnya ngeri. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kalian merasa aman, akan selamat, tenang-tenang saja ketika ada bencana, ada musibah, pas datangnya musibah kalian sedang tidur? Allah teruskan ayatnya 96 dan 97. Pas sedang tidur, banjir. Ya kayaknya kita sedang tidur, bisa nggak kalau kita merasa aman? Ketika pas tidur datang banjir, pas tidur datang gempa, maka harus sedang dalam keadaan tidur. Jadi kalau sudah Allah turunkan bala bencana musibah karena kita tidak menjadi orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan musibah tadi yang katanya kita tidak akan tahu. Sedang tidur, maka selemah-lemahnya manusia itu sedang tidur. Jangankan kok tidur Bapak Ibu, kita kalau ngantuk saja ditawarin apapun nggak mau, apalagi tidur. Pak, kopi Pak, kalau sudah ngantuk ditawarin kopi masih nggak mau kan? Apa aja nggak mau, ngantuk sudah ngantuk, kalau sudah ngantuk apalagi kalau sudah tidur, nggak tahu apa-apa kita. Maka apakah kita merasa aman ketika dengan kemaksiatan yang dilakukan, setelah itu Allah turunkan bencana. Allah teruskan lagi, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah kalian juga akan merasa aman, tenang-tenang saja kalian ketika bencana musibah itu datangnya, ketika kalian itu sedang bermain-main? Duham wa hum yal'abun, di waktu duha kalian sedang bermain-main. Pas main-main, seneng-senengnya datanglah bencana. Bisa kita semangat? Enggak mungkin kita bisa semangat. Ini sebagaimana terjadi waktu tsunami. Cocok dengan ayat ini. Di waktu duha, wa hum yal'abun, di waktu duha dan orang pada waktu itu pada bermain-main, sedang beraktivitas, sedang bekerja, datanglah tsunami. Alhamdulillah. Bisa kita merasa aman? Tidak akan bisa merasa. Yang ini kan semua ini kan ada yang muda. Karena kalau kita ceritakan anak kita tsunami kok nggak tahu, yang masih kecil dan cucunya. Tsunami kan 2004 ya Pak ya, 2004-2005. Saya ingat sekali karena waktu itu pas saya sedang haji itu, ya Allah, kita diputar videonya itu luar biasa tsunami. Makanya kalau anak-anak yang sekarang itu yang umurnya 20 tahun nggak tahu dia, kalau nggak diceritain tsunami itu apa, kayak nggak tahu ya.
fahal antum muntahun, sanggupkah kalian untuk meninggalkan kemungkaran kemaksiatan dosa, dan juga fahal antum muslimun, maka sanggupkah kalian menjadi orang-orang yang muslim, tunduk patuh kepada Allah, dan yang ketiga fahal antum syahirun, maka maukah kalian, sanggupkah kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini pandai bersyukur kepada Allah, apa jadinya Allah? La azidannahu, Allah akan tambahi. Oleh karena itu orang-orang yang saleh tentunya akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang tentunya memberikan keberkahan, sehingga orang-orang yang saleh itulah yang tentunya menghambat adanya bencana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan ayat ini kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang lebih baik. Saya yakin bahwa ibu itu tidak pernah maksiat, mampu apa yang mampu, saya sudah tidak ada yang mampu. Namun apa ini? Kita perlu juga, kalau kita masih kaitkan ini masih Muharram, hijrah kita apa? Al hijratu minal hasan ilal ahsan. Nah ini kita sudah bagus, kita sudah baik, tapi pengen al ahsan, menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Salat kita senantiasa kita jaga. Kita apa? Pengen lebih baik lagi. Salatnya di mana? Berjamaah di masjid yang lebih bagus. Maka mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya, kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang saleh dan saleh.